Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya takwimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau yang mulia Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, beliau Bapak Abu Yazid Adnan Gutni MHI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, beliau Bapak Irzak Yuyaldi Nugroho MH. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya, dan tak lupa yang saya hormati dosen penguji 1 dan 2. Saya Muhammad Khairul Razikin dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah akan menjelaskan tentang perkawinan beda agama, perspektif HAM dan hukum Islam, studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Yang pertama, pendahuluan. Pernikahan bukan hanya sekedar pengikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan pernikahan merupakan suatu hubungan sosial yang membawa sejumlah tugas dan pertanggungjawaban, membentuk hak dan kewajiban antara pasangan. Kontroversi mengenai pernikahan beda agama muncul dengan berbagai argumentasi, termasuk argumentasi pribadi, hukum, dan yang paling krusial yakni keyakinan agama. Akibat dari banyaknya perbedaan dan keragaman di negara Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan di mana laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan yang berbeda ingin melangsungkan pernikahan meskipun itu beda agama. Mereka tidak memberikan apakah perkawinan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, melihat situasi ini, masyarakat di Indonesia membutuhkan pengetahuan yang luas guna memahami tentang nilai-nilai Islam dalam suatu pernikahan. Tujuannya supaya umat muslim dapat menghindari, menolak, dan tidak terjerumus kepada pernikahan yang dilarang oleh agama, seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dilakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan pendekatan literatur review. Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk penelitian kepustakaan dan hasil bacaan bersumber dari literatur bahan pustaka. Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari KHI Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 40 dan 44 bab 4 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui jurnal tentang pernikahan beda agama, buku atau karya tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian pembahasan tersebut. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama tentang Majelis Ulama Indonesia. MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah organisasi sosial yang didirikan untuk mempertemukan para cendekiawan, pemimpin dan pemikir muslim di Indonesia. Tanggung jawab utama mereka adalah memberikan bimbingan
dukungan dan juga bantuan dalam perkembangan jumlah umat Islam di seluruh penjuru Indonesia. MUI sendiri didirikan pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1395 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Sesuai dengan tugas resminya, Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan pemerintah dalam berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat Islam. Hal ini mencakup pemberian fatwa kebolehan makanan, pembuktian ajaran Islam, dan menyikapi berbagai aspek kehidupan umat Islam dan lingkungan sekitar. Ada beberapa ketetapan hukum dalam pernikahan agama yang diambil dari fatwa dari MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Lembaga fatwa adalah entitas berdaulat yang terbentuk oleh para pakar ilmu pengetahuan, membentuk satu kesatuan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang memadai untuk mengeluarkan keputusan ilmiah. Karena itulah lembaga dan keseluruh anggotanya tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketetapan tahun 1997, setiap fatwa harus berlandaskan pada kitab-kitab Allah dan sunnah Nabi yang diakui. Tidak bertentangan dengan kesejahteraan umat, kesepakatan umat Islam, penalaran analogi, kias, dan berdasarkan pada hukum-hukum lainnya. Istimbat hukum yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia ini ada 3 istimbat hukum. Yang pertama adalah pendekatan secara nas qat'i, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada teks hukum yang bersifat pasti. Dan pada umumnya, nas qat'i adalah metode untuk menetapkan fatwa yang langsung merujuk kepada naskah-naskah Al-Quran dan hadis. Yang mana dalam hal ini segala suatu hukum itu langsung mengambil dari naskah Al-Quran dan juga hadis. Terus yang kedua, ini menggunakan pendekatan kauli, yang mana pendekatan ini adalah sebuah usaha menetapkan fatwa untuk mempertimbangkan argumen iman madhab yang ada pada kitab fikih terdahulu. Terus yang ketiga, pendekatan manhaji pendekatan ini merupakan suatu metode untuk menangani permasalahan hukum dengan mengaplikasikan pemikiran serta prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para imam madhab. Jadi pada Majelis Ulama Indonesia itu melarang atau mengharamkan tentang pernikahan beda agama. Terus selanjutnya yaitu tentang hak asasi manusia. Profil HAM, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu ide dalam bidang aturan dan norma yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaannya sebagai manusia. HAM sendiri merupakan setiap manusia secara kodrat telah memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya, dan tidak ada individu yang memiliki kewenangan untuk ikut campur atau merampas hak tersebut. Hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM ini menjadi bagian dari pemberian anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya tidak bisa dicabut, tidak bisa dipisahkan, dan tidak saling bergantung. Pendapat HAM tentang pernikahan beda agama ialah Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak tiap individu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, yaitu menetapkan bahwa setiap individu wajib mendapatkan kesaksian, tanggungan, penjagaan, tindakan hukum yang adil, dan juga ketegasan hukum dan tindakan yang sepadan di depan hukum. Seperti di pasal 10 menegaskan bahwa hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah itu tidak apa-apa asalkan kemauan lepas dari calon suami dan calon istri tersebut seimbang demi ketetapan hukum yang berlangsung. Sementara itu,
di dalam pasal 22 menjamin kebebasan setiap individu untuk menganut agamanya dan beribadah sesuai keyakinannya. Dalam hal ini, hak asasi manusia itu melegalkan atau memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan beda agama dengan alasan karena setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain. Itu. Dan juga yang terakhir, ini pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Di sini hukum Islam saya mengambil tentang maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i bila diartikan secara bahasa ialah beberapa tujuan syariah. Sementara secara istilah, maqasidus syar'i ialah sebuah ide pikiran dalam hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sejarah munculnya maqasidus syar'i ialah mayoritas cendekiawan agama mengakui Al-Quran dan hadis sebagai arahan yang diterima. Bahkan keduanya dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak akan mengalami penambahan kuantitas setelah wafatnya Rasulullah. Dan dengan seiring berjalannya waktu, umat Islam dihadapkan pada perkembangan persoalan yang memerlukan penetapan hukum. Dan dalam mengatasi hal ini, para ulama sepakat untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terkait kasus-kasus yang muncul. Dengan seluruh aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang merujuk pada tujuan-tujuan syariah. Dan pada permulaannya, maqasidus syar'i tidak mendapat perhatian yang signifikan dari pemerintah sebagai bagian dari ilmu syariah. Meskipun maqasidus syar'i dianggap sebagai cabang ilmu tersendiri di dalam ilmu syariah, jelas memiliki referensi dalam konteks ijtihad. Dan secara umum, pemikiran hukum Islam pada umumnya lebih fokus pada kepatuhan terhadap teks-teks ilahi. Pandangan tentang maqasidus syar'i tentang pernikahan beda agama ialah maqasidus syar'i mengacu pada tujuan dari segala peraturan yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi, maqasidus syar'i memiliki peran penting sebagai suatu sarana supaya mengetahui teks Al-Quran dan Sunnah untuk menyempurnakan konflik antara bukti-bukti dan penentuan hukum dalam situasi yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam konteks linguistik. Terminologi Malikiyah dan ide-ide Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahah merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjamin kesejahteraan dan kepentingan manusia yang sesuai dengan tujuan syariah dalam penerapan hukum. Penting untuk diketahui bahwa tujuan maqasidus syar'i adalah kesejahteraan atau mendapatkan kebaikan serta menjauhi kerusakan atau keburukan, baik itu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Menikah dengan pasangan yang berbeda agama dapat menimbulkan sejumlah kerugian atau masalah bagi kedua belah pihak, melibatkan perselisihan dalam hal keyakinan, masalah ekonomi, dan juga isu-isu terkait anak dan juga warisan. Dalam hal ini, maqasidus syar'i memberikan pendapat bahwa masalah yang didapatkan dari pernikahan beda agama itu lebih banyak mudaratnya daripada masalahnya. Itu. Yang dimana ketika terjadi pernikahan beda agama, menurut maqasidus syar'i ini ialah tentang masalah ekonomi, masalah keyakinan, dan juga tentang masalah kewarisan. Ini nanti akan menimbulkan sebuah konflik atau sebuah masalah dalam keluarga tersebut. Yang mana ketika tentang masalah warisan, juga tentang masalah ekonomi, dan juga tentang masalah, terutama tentang masalah ibadah. Nah, itu. Makanya maqasidus syar'i ini
mengharamkan atau tidak memperbolehkan tentang pernikahan beda agama. Seperti itu. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia juga ikut serta mengharamkan pernikahan lain agama sesuai dengan Musyawarah Nasional MUI tahun 7 tahun MUI 7 tahun 2005 di Jakarta. Dalam hal ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga hukum Islam yang saya ambil dari Maqasidus Syar'i, keduanya ini sama-sama mengharamkan atau tidak memperbolehkan tentang pernikahan beda agama. Lain halnya dengan tentang HAM tadi, bahwa kalau jika HAM atau HAM yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu boleh-boleh saja dengan alasan karena pernikahan beda agama tidak termasuk dalam HAM, akan tetapi masuk dalam kategori HAM adalah hak untuk kebebasan, bukan hanya untuk perkawinan beda agama saja. Mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.